Mediasi tinggal beberapa hari lagi. Tapi pasti Salma akan tetap keras kepala. Sebelum mediasi, aku harus lakukan apapun sebisaku untuk meluluhkan hatinya Salma. Aku masih berharap bisa menyelamatkan pernikahan kami dan meluluhkan hati Salma hingga kami bisa bersama lagi. Tapi gimana? Masuk. Siang, Pak. Siang, Di. Pak, saya mau update soal penyelidikan saya dengan Pak Roy. Kamu menemukan sesuatu? Iya, Pak. Saya menemukan data kalau ternyata ibunya Roy sudah meninggal. Dan itu terjadi karena ibunya Pak Roy tidak mendapatkan donor darah, Pak. Dan dia tidak mendapatkan donor darah karena waktu itu ada orang penting yang tiba-tiba masuk rumah sakit. Terus dia mengambil darah itu untuk kedua anaknya, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Dan anehnya saya juga menemukan data, Pak. Kalau ternyata rumah sakit tempat hal itu terjadi, ternyata sama dengan rumah sakit waktu Bapak dan Bu Iris sempat dirawat pas kecil, Pak. Kamu serius, nih? Saya juga nggak tahu pastinya, Pak. Apa semua itu cuma kebetulan atau enggak. Tapi yang jelas, kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Bram, ayahnya Pak Roy. Dan ternyata Pak Roy selama ini bohong sama ayahnya, Pak. Pak Roy bilang kalau Pak Roy bekerja di lembaga bantuan hukum. Dan Pak Roy tidak mendapatkan gaji, Pak. Roy bicara seperti itu? Iya, Pak. Buat apa dia menyembunyikan pekerjaan yang sebenarnya ke ayahnya? Ini semakin mencurigakan, Dek. Saya harus ketemu sama ayahnya dan bicara langsung sama dia. Baik, Pak. Kenapa ini? Kenapa pas saya masuk kalian langsung diam? Lanjutin aja ngobrolnya. Lagi bahas rahasia ya? Bahas rahasia apa, Roy? Buat apa bahas rahasia di kantor ini? Saya memang udah selesai ngomong sama Andi. Makanya saya diam. Udahlah, nggak usah bohong. Saya dengar sendiri kok tadi. Anda bilang ini makin mencurigakan dan Anda bilang Anda harus ketemu dan bicara langsung dengan ayahnya. Ayah siapa maksud Anda? Roy, kita itu semestinya sama-sama tahu ya, kalau kita memegang kasus sendiri-sendiri. Dan Anda sebagai pengacara seharusnya tahu, kalau kita harus menjaga privasi klien kita, kan? Jadi, saya minta maaf. Saya nggak bisa membahas tentang itu ke Anda. Saya permisi. Enggak, saya nggak salah dengar. Mereka diam ketika saya masuk. Saya bisa lihat kok. Dan kenapa William nggak mau kasih tahu saya ayah siapa yang mereka sebut-sebut? Saya yakin bukan klien seperti yang dia katakan. Tapi ayah siapa ya? Apa mungkin papa saya? Enggak. Enggak mungkin. Karena selama ini saya selalu menutup rapat masa lalu saya. Bahkan saat saya menikah dengan Dinda aja, saya sengaja nggak kasih tahu papa. Gak mungkin mereka tahu soal itu. Tapi saya harus tetap waspada. Saya harus selidiki. Jangan sampai mereka bisa menusuk saya dari belakang dengan rencana yang mereka susun sendiri.
Aku harus kirim laporan ke Mr. Kim. Selamat siang, Mr. Kim. Saya Salma. Saya dapat nomor handphone Mr. Kim dari Dinda. Sebelumnya minta maaf karena apa yang akan saya sampaikan bukan berita baik. Kafe terkena musibah. Saya betul-betul minta maaf karena begitu banyak kerusakan di kafe. Saya akan kirimkan file data kerusakan yang terjadi. Saya berjanji saya akan semaksimal mungkin memperbaiki keadaan kafe agar bisa kembali normal. Tapi sementara waktu, laporan keuangan sepertinya akan minus untuk beberapa bulan, Mister. Dan saya akan usahakan untuk cari pinjaman untuk tambahan modal agar kafe bisa tetap berjalan. Sekali lagi, saya betul-betul minta maaf. Ternyata Salma. Dinda udah kasih nomor ini ke Salma. Salma sampai ngirim laporan sedetail ini. Dia memang benar-benar bertanggung jawab. Terima kasih atas laporannya Salma. Kamu tidak perlu khawatir. Saya percaya kamu bisa tangani ini. Namanya musibah, tidak ada yang tahu. Saya hargai kejujuran dalam laporan kamu yang sangat detail. Ya ampun, Mr. Kim baik sekali. Dia sama sekali gak marah atau menegur aku karena dianggap gak becus. Terima kasih banyak, Mr. Kim. Saya akan segera mungkin dapat jalan keluar agar bisa merampungkan perbaikan kafe. Dan kafe bisa beroperasi seperti semula. Sama-sama. Salma, saya pikir saya akan berikan pinjaman pada kamu untuk perbaikan kafe. Dengan begitu kafe bisa beroperasi lagi. Sebut saja nominalnya. Nanti saya bantu. Baik banget, Mr. Kim. Sampai aku mau dipinjemin uang untuk perbaikan kafe. Tapi aku gak boleh merepotkan Mr. Kim. Tanpa bermaksud tidak sopan, saya minta maaf. Saya gak bisa terima bantuan itu. Saya sangat bersyukur Mr. Kim mau mengerti dan memaklumi keadaan sekarang. Tapi izinkan saya bertanggung jawab. Saya akan cari jalan keluarnya tanpa merepotkan Mr. Kim. Saya yakin bisa. Sekali lagi terima kasih banyak atas tawarannya. Dalam keadaan seperti ini pun, Salma masih menolak bantuan. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.